bagaimana Aisyah itu menyadarkan kaum perempuan dan masyarakat agar keluar dari zona domestik dan sadar mematahkan stigma bahwa perempuan itu ya tempatnya di dapur, sumur, dan kasur aja, gitu Bu. Ya, baik Mbak Mbak Kaska ya. Iya. Baru ketemu. Terima kasih. Itu memang apa ya? Jadi semacam pemio gitulah ya. Dapur, kasur, dapur, sumur, gitu kan? Seperti bahwa perempuan itu untuk menyenangkan suami. Dapur berarti masak, sumur cuci-cuci, sekitar itu. Berarti sebagai ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya memang bahwa perempuan itu tidak hanya di situ, ya. Tadi saya sampaikan nilai-nilai dasar Islam. Islam pun juga memberikan ruang, bahkan menganjurkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama punya tugas dakwah, gitu ya. Beramal sholih, gitu ya. Tapi bukan berarti misalnya ada yang memang mengambil keputusan berdasarkan musyawarah misalnya ya. Udahlah anak masih kecil-kecil pernah di rumah gitu ya misalnya. Itu sudah keputusan bersama, kalau itu memang jadi pilihan silahkan, tapi gitulah ya. Perannya tidak hanya di rumah, masih ada meskipun nggak bekerja, atau kalau bekerja kan bisa dari rumah ya. Apalagi sekarang dengan digital gitulah ya. Kan online itu juga bisa. Tapi tetap masih punya peran bermasyarakat, tadi beramal soleh ya, sehingga ikut pengajian, kajian, menggerakkan masyarakat itu masih tetap. Lah bagaimana caranya? Ya memang edukasi, itulah ya, dan memberikan edukasi baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki, karena tadi rumah tangga itu kan suami istri ya, nanti akan lahir anak-anak, maka memberikan edukasi, dan edukasi itu ya dari keluarga dan diberikan contoh dalam keluarga gitu lah ya, ada contoh dalam keluarga, sehingga ibu itu menjadi tokoh bagi anaknya, bapak itu juga menjadi tokoh bagi anaknya, maka keluarga aktivis istilahnya ya, ini Kiai Dahlan kan gitu, keluarga aktivis, bapak ibunya putranya juga demikian. Jadi caranya pertama ya edukasi, itulah ya, edukasi bahwa perempuan itu adalah tadi sebagai hamba Allah, tapi juga punya fungsi khalifah ya, maka tidak cukup hanya dalam keluarga saja itu. Kemudian tadi ada contoh-contoh, kemudian ada gerakan ya, maka Aisyah ini organisasi perempuan yang membuat gerakan-gerakan, gerakan praksi sosial. Ada Qoryah Thayyibah ya, ada BSA, Balai Sakinah Aisyah, perempuan sama kumpul. Ya mereka ada yang ibu rumah tangga, tapi kemudian diajak keluar, diajak kumpul, mendiskusikan tentang kepentingan dirinya, itulah ya. Seperti itu. Jadi bahasa ini memang nampaknya itu kelihatannya lebih banyak populer di era Orde Baru dulu ya. Tapi zaman Kiai Dahlan sebenarnya yang lebih populer itu apa? Swarga nunut neraka katut. Iya. Jadi perempuan masuk surga saja nunut hanya ikutnya, mengikuti. Ke neraka juga bukan karena dirinya. Padahal Al-Qur'an mengatakan wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Masuk surga itu bukan karena suami, bukan karena ayah, tapi masuk surga karena apa? Ya amal dan imannya, laki-laki maupun perempuan ya. Jadi namanya keluarga itu memang berat ya. Artinya gini, ada perpindahan ya, masa transisi dari kehidupan remaja gitulah ya, udah dewasa. Kalau nikah itu memang harus dewasa, nggak boleh ada anak-anak menikah ya, meskipun sekarang angka perkawinan anak itu juga masih tinggi ya, apalagi dengan adanya judicial review, kemudian dikeluarkannya undang-undang ya, tentu undang-undang perkawinan tahun 2019 tentang usia perkawinan, bahwa perempuan yang semula 16 tahun sekarang 19 tahun. Praktis itu kemudian izin dispensasi nikah menjadi tinggi ya. Maka Tarjih Muhammadiyah Aisyah itu berprinsip bahwa perkawinan anak ghairu masyru',
tidak dianjurkan. Ya memang nggak ada anjurannya gitulah ya, nggak ada anjurannya. Bahkan ada isyarat dalam Al-Quran kalau perkawinan itu ya harus sudah rusyda. Ya, rusyda itu sudah dewasa ya. Surat An-Nisa ayat 6 itu wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Meskipun ini ayat tentang waris ya, waris kalau masih anak-anak kan belum bisa mengelola harta. Tapi kalau dia sudah usia nikah, nah, ujilah kalau dia sudah usia nikah. Wa in anastu minhum rusyda, ya kalau kamu melihat dia sudah rusyda, ya kalau dia sudah rusyda artinya apa? Oh dia memiliki kuwatul fikr, ya memiliki kekuatan berpikir. Jadi sudah punya kematangan pemikirannya. Berarti fisiknya kalau pikirnya sudah dewasa, fisiknya pasti dia juga sudah sehat itulah ya. Rahim perempuan itu sudah bisa menerima ovumnya, sudah bisa dibuai dan sehat untuk hamil ya, sekitar usia 20 tahunan kalau menurut kesehatan reproduksi gitulah ya. Juga matang dalam mengelola ekonomi, matang dalam bersosial, matang spiritualitasnya apalagi. Kematangan spiritualitas itu agak tinggi lagi usianya. Kalau Bu Zakiyah Darajat mengatakan spiritualitas ya kematangannya 25 tahun gitulah ya. Tapi ini secara yuridis memang 19 tahun ya. Jadi nanti kalau dia sudah matang dia akan tahu. Meskipun sebagai ibu rumah tangga karena tadi ada kesepakatan gitulah ya. Mungkin karena pertimbangan tertentu maka tapi peran-peran itu tetap harus dilakukan. Tidak hanya di rumah tapi juga ada peran-peran sosial, peran dakwah ya. Peran jihad, ya, jihad dalam arti berjuang sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat. Bahasa Muhammadiyah namanya al-jihad lil muwajjahah, untuk melayani, memberikan solusi. Itu Mbak? Betul.